Sobat Gaik, kembali lagi sama aku Ridha Norista dan Virus Alin Akmal di ruang Horror. kali ini kita akan membahas yang lagi viral ada di TikTok dan di YouTube. Apalagi sudah ada yang reaction tentang gedung tersebut. Gedung apa? Bukan gedung, seperti Hotel. hotel. Banyak mungkin buat teman-teman yang tahu, kita akan membahas Hotel Niagara yang ada di Malang. Nah, buat teman-teman dan warga Malang, kalau kita nanti ada yang salah, mohon nanti ada di kolom komentar diisi ya, untuk referensi untuk kita semua. Oke, kita langsung aja ke topik pembahasan yang pertama. Check it out. Hotel Niagara di Malang sempat viral dan menjadi trending di aplikasi TikTok dan menjadi hotel yang angker alias horor. Penginapan di Jalan Dr. Sutomo 63, Lawang, Malang, Jawa Timur ini mempunyai sejarah panjang sejak zaman kolonial Belanda. Kita tahu bahwa mulai dari Belanda penjajahan pasti ada gedung-gedung yang tua seperti Hotel Niagara ini. Hotel Niagara ini sudah tua mulai dari tahun 1918. apalagi pada penjajahan Belanda, atau mungkin ini adalah gedung peninggalan Belanda. Kita bisa sebut hotel ataupun villa lebih tepatnya. Berdasarkan catatan Reddit Kurniawan dalam Lawang Kota Kenangan, letaknya yang strategis yakni berada di Poros Surabaya Malang, utara Pasar Lawang, membuat Hotel Niagara mudah menarik perhatian orang-orang yang lewat. Fakta menyebutkan bahwa hotel ini sudah dibangun sejak zaman kolonial Hindia Belanda. Sebagai hotel yang diminati karena keunikannya, Niagara memiliki khas bangunan perpaduan budaya Brazil, Belanda, Tiongkok, dan Victoria. Kita langsung masuk sejarah di Hotel Niagaranya. Pada awal mula berdirinya di tahun 1918, tempat ini bukan merupakan sebuah hotel, melainkan bangunan berbentuk villa. Dilansir dari Malang Merdeka, bangunan yang telah berumur cukup tua ini dibangun oleh seorang pria keturunan Brazil, membutuhkan waktu selama 15 tahun. Kepemilikan villa tersebut pertama kali dipegang oleh Tionghoa bernama Liam Seng-ju. Layaknya hotel-hotel tua pada umumnya, Niagara juga memiliki kisah yang melegenda sepanjang masa. Meski perihal kebenarannya tidak diketahui secara pasti alias masih simpang siur, namun berita ini banyak dipercaya oleh masyarakat. Pada lantai 4 hotel tersebut pernah terjadi kasus bunuh diri yang dilakukan oleh seorang perempuan Belanda pada beberapa tahun silam. Selain terkenal dengan hantu korban bunuh diri yang ada di lantai 4, ternyata Hotel Niagara juga menyimpan sejuta misteri perihal 3 sosok noni Belanda yang ada di lantai 3. Saking cantiknya pada arwah noni Belanda tersebut, hingga muncul julukan Three Beautiful Ghost Hotel dari para pengunjung yang pernah melihat secara langsung. Meskipun jarang menampakkan dirinya, namun ketiga noni Belanda ini dipercaya sering melakukan aktivitas yang sedikit mengganggu, seperti tertawa di lorong hotel ataupun di kamar, hingga mengetuk pintu kamar para tamu. Tapi dengan terkenalnya cerita ini ternyata malah membuat banyak orang penasaran tentang keberadaan si hantu cantik tadi.
Berdirinya Hotel Niagara pada zaman penjajahan di Indonesia membuat citra bangunan tersebut semakin ngeri. Salah satu bagian hotel yang juga menjadi cerita terkenal di kalangan masyarakat dengan keberadaan ruang bawah tanahnya. Disinyalir ruangan terbawah hotel ini merupakan tempat yang paling memiliki aura misterius. Pasalnya, pada tempat itulah dipercaya menjadi area pembantaian dan pembuangan mayat beberapa orang Belanda. Hingga saat ini, keberadaan dan kebenaran berita tentang kuburan massal tersebut belum ada yang membuktikannya secara langsung. Namun, menurut pengakuan beberapa orang seperti yang tertulis di laman Malang Today, disebutkan bahwa mereka pernah melihat sesosok manusia dengan badan berlumuran darah di tempat ini. Oh, Gak kebayang sih. nggak kebayang sih kalau Apalagi pengunjung di hotel itu. yang menjadi pengunjung di sana pada saat tidur atau istirahat mereka diganggu dengan mengetok pintunya ataupun dengan mereka ketawa. Dan 3 sosok hantu Three beautiful. yang seringkali mengganggu ya. Iya. Benar sekali. Kita langsung aja lihat dan simak video dari TikTok dari beberapa pengguna TikTok yang sudah atau mengulas Tentang Hotel Niagara yang ada di Malang. check it out. Ini adalah penampakannya. Dampak depan. Wow. Oh. Klasik banget. Masih terjaga klasikannya. Wow. Jadi suasana Belandanya masih terjaga di Hotel Niagara ini. Iya benar. Apalagi memang properti yang digunakan masih tua banget. Nah, buat teman-teman yang pernah ke sana, coba kalian komen apakah benar kayak gini ataupun gimana. Kita mendapatkan ini dari TikTok Sudirayo Cayo atau gimana, nanti kita tertanya di sini juga. Itu penampakan dari rumah, maksudnya dari hotel tampak depan pun aja udah gimana gitu ya. Udah ke nuansa Belanda sih. Di nuansa Belanda ya. Iya. Nuansa Belanda banget, apalagi tadi pas terminnya itu lantainya juga, kursinya juga. Kalau kamu andaikan ada kesempatan tiket gratis ke sana, kamu mau? Boleh juga coba sih. Buat paranormal experiment. Paranormal experiment. Oke, kita lanjut yang ini dari Rizky TikToknya Febina 23. Kayak kita ngerasain memang auranya memang, apalagi yang masih klasik dengan apa ini katanya, itu adalah pintu rahasia mungkin ya, basement Atau mungkin ruang bawah tanah. kayak nggak ada orang memang ya, apa emang seperti ini? Atau di syuting saat sekitar jam 12 malam. Mungkin Soalnya bisa jadi. di kaca tuh malam. Ya kalau aku di sana sendirian sih, aku mah nggak mau. Kayak memang itu seperti bukan villa atau hotel ya, kayak seperti rumah dan bangunan memang yang tua banget Yang yang ditinggalkan. Kita langsung next ya. Horornya, mulai dari cerita bunuh diri, basement yang digunakan sebagai pemakaman massal, hingga lantai atas yang sengaja dikunci oleh pihak hotel. Sejujurnya, sejak menginjakan kaki di hotel ini, aku merasa ada yang aneh dengan karyawan-karyawan hotel. Seakan ada yang sengaja mereka sembunyikan dariku. Ada yang berkomentar dengan
petugasnya atau karyawan yang ada di hotel, resepsionisnya mungkin ada yang ditutup-tutupin pada saat itu, disembunyikan. Apa yang disembunyikan kita pun tidak mengetahui itu. Di scan awal aja dikunci itu yang ke atas. Ke atas itu ya, itu udah dikunci. Terus ada tadi basement yang memang ditutup rapat yang warna putih tadi itu. Ya. Ya, itu menjadi mungkin menjadi cerita atau tersendiri yang memang tidak boleh ada pihak lain untuk diketahui apa yang terjadi di sana. Kita ada yang nggak tahu. Oke. Ini yang terakhir. Ini dari TikTok juga ya. Yang berkomentar dengan hotel yang berada di jantung kota Malang beralih ke pusat kota Malang. Ternyata ada salah satu hotel yang juga tak kalah menyeramkan dari Hotel Niagara. Oke, selain Hotel Niagara mungkin banyak yang lain. Kita baca yang ini aja. Hotel tersebut adalah Hotel Tugu yang tepat berada di jantung kota. Sedikit berbeda dengan Hotel Niagara, hampir semua ruangan memiliki cerita mistis. Hotel satu ini menyeramkan lantaran lukisan wanita kuno yang berada di dalamnya. Wow, oke. Kalau kamu di sana melihat lukisan ini gimana? Kabur sih. Kabur ya? Iya. Aku juga sih. Konon, wanita ini yang berada di dalam lukisan tersebut adalah Oi Huin Lan yang merupakan putri dari pria paling kaya di Asia Tenggara abad ke-19. Oi Tiong Ham yang membuat lukisan tersebut menyeramkan bukan karena cerita Oi Hui Lan, melainkan pelukis yang hingga kini tak diketahui namanya tersebut. Selain itu juga karena tatapan Oi Hui Lan yang begitu dingin dan membuat bulu kuduk berdiri. Lukisan tersebut ada wanita yang berdiri tegak dengan cermin yang di belakangnya itu kayak rambut memang benar-benar panjang banget. Ya, kita lanjut aja. Oke, videonya cuma hanya segitu doang. Itu membahas selain dari Hotel Niagara, ada juga Hotel Tugu yang memang serem sih menurut aku. Ini kalian bisa lihat videonya di sini dan aku juga terterain nama TikToknya atau pembuatnya tersebut. Oke. Ada yang mungkin punya experience horor apa lagi? Itu aja. Hanya itu yang ada di kuburan itu aja ya? Atau aku yang nggak tahu, yang mungkin pernah terjadi tapi aku nggak tahu. Oke, aku sedikit bercerita ini tentang hotel. Ini aku bercerita tentang pada saat seperti study tour, bukan, seperti rekreasi pada saat aku kuliah, tepatnya Februari 2020. Pada saat itu kita satu angkatan mau menuju ke Bandung, Yogyakarta, Solo, Semarang, dan lalu kembali lagi ke Jember. Pada saat hari kedua atau hari ketiga di Hotel Yogyakarta, kamu tahu kan Hotel Yogyakarta itu seperti apa? Di sana katanya ada yang lari-lari di lantai 2, 3, dan 4. Asalkan kamu tahu ya, di sana itu katanya tidak ada pengunjung selain angkatan MID 2016. Jadi nggak ada lagi selain kita. Tapi kata resepsionisnya, ini hampir full. Ternyata yang penghuni itu cuma angkatan kita doang. Ada mungkin 114-an orang yang ada di sana plus dosen dan lain-lain. Ternyata di sana juga kita diganggu karena kita tidak dipertemukan dengan teman-teman kita. Paham. Jadi pada saat di lobi, ada yang pada saat itu aku di lobi itu tidak ada siapa-siapa. Ternyata di sisi lain temanku ada di lobi juga pada jam itu. Jadi kita nggak ketemu. Itu aneh sih menurut aku. Di tempat yang sama tapi ya, tidak. Itu pun aku nggak ngerti itu emang terjadi atau tidak, atau aku nggak ngerti. Tapi yang pasti pada saat itu juga temanku katanya jam 12 itu ada di lobi karena diganggu lari-lari, terus keran hidup sendiri sudah dimatikan, hidup sendiri seperti itu. Terus ada resepsionis yang membawa kayak dupo
dupo, Ya, dupo ya, Iya, dupo. seperti itu. Dupo itu dibawa di depan kamar yang memang itu nggak ada penghuninya. Nah di situ teman aku tanya, Mbak, kenapa membawa dupo? Maksudnya buat apa? Mbaknya itu kayak melengos dan nggak ngomong apa-apa, kayak tatapan kosong dan tajam. Ya teman aku kan, Iya, ya bertanya kan, iya, nggak ada maksudnya, salahnya kan. iya takut sih kayak gitu tuh takut. Jadi pada saat itu juga 1 hari 1 malam kita di sana tidak ada yang tidur kecuali bapak-bapak yang nyupir bis itu, soalnya tidur di bis, nggak tidur di hotel. Dan bener, itu aja yang tidur, yang lain nggak bisa tidur karena diganggu mulai pagi sampai malam, sampai kita keluar kita diganggu. Ada yang ada yang kerannya itu hidup sampai kita pulang. Wah, Terus katanya ada yang ngomong-ngomongan sama resepsionis, terus katanya resepsionisnya itu nggak ada atau gimana, aku nggak tahu. Terus yang paling aneh itu ada kursi goyang yang ada letak di pojok antara tangga dan kamar. oh iya, bisa. Iya, kayak gitu tuh ada kayak gitu. Jadi kita tuh di sana tuh penasaran banget. Akhirnya pada saat jam 8 malam, sebelum jam kejadian jam 12 malam, kita semua keluar dari hotel. Karena itu tadi, karena kita udah diganggu sama makhluk-makhluk seperti itu. Tapi ini adalah pengalaman memang real yang kita alami. MID 16 itu tahu semua. Karena iya diganggu itu. Parah sih kalau sampai pagi. Iya, sampai pagi, sampai kita pulang. Jadi kita mandi pun kita saling menunggu. Jadi takut dikunci atau gimana, jadi kita ditunggu di depan gitu. Jadi satu angkatan tuh kena semua. Lanjut kemana itu? Ya, Ke next Bandung? Bukan, ke tempat lain, tapi tetap ada di Jogja. Itu oke. kayak ya pabrik-pabrik seperti itu, pabrik-pabrik memang yang tua banget. Di situ 2 gaet dan 1 teman aku kesurupan massal pada saat itu. Langsung kayak lemes dan memang kayak ada aura yang mau masuk. Ternyata dia ketempelan dari hotel tadi. Tuh, aku lupa namanya hotelnya itu apa. Nanti aku search ya, mungkin buat teman-teman MID 16 mungkin ada yang tahu, silakan diisi kolom komentarnya, nanti diisi ya, memang ini benar atau tidak. Nah, itu aja cerita-cerita mistis yang bisa kita sampaikan. Mungkin ada referensi lain yang harus kita akan bahas, kalian boleh Komen di bawah. Benar banget. Dan jangan lupa juga di follow Instagramnya @tvkita official, dan jangan lupa di share, komen, dan di like. Oke? Jangan lupa nyalakan loncengnya. Oke, gitu aja. Saya Rida Yanuarista dan Saya Fairusa dan Akmal, kita pamit dari Ruang Horor. Bye-bye. NTV